Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Geraldi, Naomi, Takashi, dan Yohana akan mempresentasikan mengenai penyisipan cold shock gene dari Escherichia coli pada tanaman gandum untuk menghasilkan sifat toleran kekeringan. Selamat menyimak! Proses penyisipan cold shock gene ke dalam sel gandum. Proses penyisipan untuk cold shock gene ini adalah menggunakan teknik rekayasa genetika yang dilakukan dengan transformasi genetik. Menurut Yu et al, sebelum gen cold shock protein yang diambil dari Escherichia coli ditransformasikan ke dalam sel tanaman, perlu dimodifikasi terlebih dahulu agar sesuai dengan sequence DNA yang ada pada tanaman, sehingga akan dinamakan menjadi SHSPA dan SHSPB. Metode yang digunakan untuk mentransformasi gen ke dalam sel tanaman adalah gene gun atau penggunaan tembakan gen untuk menyisipkan gen dengan prinsip fisika. Berikut adalah gambaran dari tembakan gene, ini adalah gambarnya. Penyisipan cold shock gene menggunakan metode ini sebenarnya mirip dengan penggunaan Agrobacterium tumefaciens. Langkah-langkahnya adalah dengan cara mengisolasi gene of interest dari organisme, lalu gene of interest yang sudah diisolasi disiapkan bersama promoter, marker, dan terminator untuk dikonstruksi, lalu disisipkan ke dalam plasmid. Lalu plasmid tersebut akan dilapisi dengan gold particle, lalu dimasukkan ke dalam gene gun dan akan ditembakkan ke dalam sel target. Sel target akan diregenerasikan dan akan diuji cobakan hasilnya di dalam lab maupun di dalam rumah kaca dan lapangan. Menurut Yu et al 2017 dalam penelitiannya, transformasi gen cold shock dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Gen SHSPA dan SHSPB akan direkombinan dengan vektor PAH C25 dengan kontrol promoter ubiquitin atau UBI, dan bar akan digunakan sebagai selection marker pada tanaman. Sel amorphous dari embrio gandum musim dingin atau KNI 199 akan dikulturasi pada suhu 26 derajat Celcius dengan kondisi gelap dan akan digunakan untuk sebagai sel target. Gen yang telah rekombinan dalam plasmid akan dilapisi dengan gold particle, lalu dimasukkan ke dalam gene gun dan ditembakkan ke sel amorphous. Sel amorphous ini akan diinkubasi selama 4 minggu untuk menumbuhkan akar dalam media Biofos. Kultur jaringan yang telah menemukan akar akan dipindahkan ke dalam pot dan diuji dengan teknik PCR. Di sini ada gambar yang bisa membantu kita memahami bagaimana proses dari gene gun tersebut. Struktur dan fungsi mikroorganisme yang berperan. Escherichia coli. Proses ekspresi cold shock protein pada bakteri Escherichia coli sangat dipengaruhi oleh suhu. Bakteri Escherichia coli dapat merespon pada suhu di atas 40 derajat Celcius dan di bawah 20 derajat Celcius. Protein yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah cold shock protein. Bakteri ini mengandung 9 gen yang analog dengan gen CSPA. 4 diantaranya yaitu CSPA, CSPB, CSPG, dan CSPL. Cold shock protein. Cold shock protein tersusun atas asam nukleat yang akan melekat pada untai DNA atau RNA. Cold shock protein bakteri adalah protein multifungsi pengikat DNA atau RNA yang dikarakterisasi dari adanya satu atau lebih daerah cold shock. Cold shock protein tersusun dari satu domain pelekatan asam nukleat, sekitar 70 asam amino residu, yang disebut sebagai cold shock domain. Cold shock domain berfungsi dalam pelekatan untai DNA atau RNA yang membantu proses transkripsi gen. Kelebihan dan kekurangan tanaman gandum dengan sifat toleran kekeringan. Pada umumnya, ketika mengalami kekeringan, tanaman gandum memiliki akar yang bertumbuh tetapi terhambat. Berbeda dengan pertumbuhan akar pada tanaman gandum transgenik, di mana pertumbuhannya itu tetap berlangsung dengan baik seperti pada biasanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Su dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa akar tanaman gandum transgenik lebih panjang dibandingkan akar tanaman gandum organik. Kemudian, tanaman gandum dengan sifat toleran kekeringan memiliki tingkat kehilangan air dalam daun yang lebih rendah. Kandungan klorofil dan kandungan prolin lebih tinggi. Hal ini yang membuat tanaman gandum transgenik tetap melakukan fotosintesis dengan baik meskipun di bawah pengaruh kekeringan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang dan kawan-kawan dan didapati hasil bahwa tanaman gandum transgenik memiliki
daun yang lebih panjang dan lebih segar dibandingkan dengan tanaman gandum organik yang kedua-duanya sudah diberi perlakuan berupa stres kekeringan dan juga stres panas. Gandum yang mengalami kekeringan cenderung menghasilkan biji gandum yang kurus dan juga jumlah hasil panennya itu berkurang. Berbeda dengan tanaman gandum transgenik, di mana tanaman gandum transgenik memiliki peningkatan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang minim air. Tanaman gandum dengan sifat toleran kekeringan memiliki kandungan malondialdehid, yaitu senyawa toksik akibat paparan kekeringan yang lebih rendah, dan juga tingkat kehilangan airnya juga lebih rendah. Tanaman gandum dengan sifat toleran terhadap kekeringan atau tanaman transgenik ini dapat meningkatkan kualitas gandum dan juga meningkatkan kuantitas produksinya. Namun, di samping kelebihannya itu, tanaman gandum transgenik ini memiliki kekurangan, yaitu tidak friendly dengan serangga. Karena serangga tidak dapat hidup berdampingan dengan tanaman gandum transgenik ini. Berikutnya, kode etik ditinjau dari wawasan Alkitabiah. Nah, untuk sejauh ini masih belum ada penelitian maupun jurnal yang melaporkan mengenai kandungan berbahaya yang terdapat dalam gandum transgenik ini bagi kesehatan manusia. Akan tetapi, adanya teknologi ini membuat tanaman gandum menjadi lebih tahan menghadapi bencana kekeringan. Hal ini tentu menjadi dampak positif bagi para petani, khususnya petani gandum yang selama ini sering mengalami kegagalan panen akibat kekeringan. Solusi ini dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pertanian, dan juga membantu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab manusia dalam melaksanakan perintah Allah untuk menjaga dan mengelola bumi. Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan struktur dan fungsi yang saling mendukung. Manusia dapat mengembangkan dari apa yang telah Allah ciptakan karena Allah telah memberikan akal budi kepada manusia. Misalnya, melalui bakteri yang sangat kecil, manusia dapat melihat hal yang luar biasa sehingga dapat dikembangkan menjadi teknologi yang bermanfaat bagi banyak orang. Berikut daftar pustaka kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.